Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Herunisa dengan NIM 10581110494 dari kelas 1A Program Studi Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel dengan judul Kesantunan Berbahasa di Kalangan Remaja Parangloe, Kabupaten Goa. Artikel ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip kesantunan berbahasa di kalangan remaja Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa dengan menggunakan teori kesantunan Leach. Fokus penelitian adalah bagaimana remaja mempraktikkan prinsip-prinsip kesantunan berbahasa baik antar sesama remaja maupun komunikasi dengan orang yang lebih tua. Melalui pendekatan sosiomagnetik, penelitian ini menemukan bahwa 4 maksim utama pada kesantunan berbahasa, yaitu kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, dan kesederhanaan ditemukan secara baik atau diterapkan secara baik dalam interaksi tersebut. Pendahuluan artikel ini menjelaskan pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi dan bagaimana kesantunan berbahasa memainkan peran dalam membangun interaksi sosial yang harmonis. Penulis mengangkat isu kesantunan di kalangan remaja berdasarkan observasi awal dengan penekanan budaya lokal Kecamatan Parangloe yang memengaruhi norma berbahasa. Pada bagian pendahuluan ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, pada bagian kelebihan ini yang pertama yaitu relevansi sosial. Ya, pendahuluan menggarisbawahi bahwa kesantunan berbahasa adalah topik yang relevan dalam konteks budaya dan usia remaja. Nah, yang kedua yaitu integrasi teori. Artikel ini perkenalkan teori kesantunan Leach sebagai dasar kajiannya. Sedangkan kekurangannya adalah pembahasan faktor-faktor yang mendorong atau menghambat penerapan kesantunan berbahasa kurang mendalam. Nah, yang kedua yaitu tidak ada justifikasi yang cukup jelas mengenai urgensi penelitian ini dibandingkan penelitian serupa sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada bagian metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode deduktif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa simak, rekam, dan catat. Nah, data penelitian ini melibatkan 16 orang remaja dan 2 orang tua di Kecamatan Parangloe dengan fokus pada percakapan yang merepresentasikan wujud kesantunan. Nah, pada bagian ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, apa sih kelebihan dari bagian ini? Yaitu yang pertama, metodenya sesuai, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan relevan untuk mengungkap fenomena sosial budaya. Nah, yang kedua yaitu konteks lokal. Penelitian terfokus pada konteks budaya spesifik, yaitu logat khusus suku Makassar. Nah, sedangkan pada bagian kekurangannya yaitu tidak dijelaskan secara rinci kriteria pemilihan responden. Yang kedua, tidak disebutkan bagaimana peneliti memastikan validitas dan rehabilitasi data. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian hasil penelitian. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa di kalangan remaja Parangloe sudah baik dalam interaksi antar sesama remaja maupun dengan orang tua. Nah, keempat, maksim kesantunan Leach, kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, dan kesederhanaan terlihat dari data percakapan. Nah, beberapa contoh percakapan menunjukkan bahwa remaja mampu menyesuaikan bahasa sesuai konteks sosial dan budayanya. Nah, pada bagian ini terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, pada bagian kelebihan yaitu contoh konkret, penulis menyertakan dialog percakapan yang menggambarkan penerapan prinsip kesantunan. Nah, yang kedua yaitu hubungan teori praktik, data
Penelitian dianalisis dengan mengacu pada teori Leach sehingga memperkuat argumen. Nah, pada bagian kekurangan yaitu pembahasan hasil tidak membahas fenomena lain di luar 4 maksim utama seperti maksim simpati dan maksim permufakatan yang juga merupakan bagian dari teori Leach. Nah, selanjutnya yaitu tidak ada analisis mendalam mengenai pengaruh usia, jenis kelamin atau latar belakang pendidikan terhadap penerapan kesantunan ini. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian pembahasan. Nah, penulis menyoroti kesantunan berbahasa dalam menjaga keharmonisan masyarakat dan berbagai faktor budaya lokal memengaruhi norma komunikasi. Nah, budaya di Kecamatan Parangloe memungkinkan remaja mempraktikkan kesantunan melalui dialog yang saling menghormati, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, pada bagian ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada bagian kelebihannya yaitu pada bagian ini kontekstual, pembahasannya berakar pada realitas budaya lokal. Nah, yang kedua yaitu dukungan data. Semua temuan didukung oleh data percakapan nyata yang dianalisis berdasarkan teori. Nah, sedangkan kekurangannya pada bagian ini yaitu tidak ada pembahasan tentang kemungkinan pelanggaran kesantunan yang mungkin terjadi dalam konteks yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu pembahasannya kurang eksploratif mengenai perbedaan kesantunan berbahasa antara remaja dengan sesama remaja dibandingkan dengan orang tua. Selanjutnya itu pada bagian kesimpulan. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesantunan berbahasa di kalangan remaja Kecamatan Parangloe sudah baik sesuai norma. Keempat maksim utama kesantunan diterapkan dalam interaksi baik antar sesama remaja maupun dengan orang tua. Nah, pada bagian ini memiliki kelebihan dan kekurangannya pula. Nah, pada bagian kelebihan yaitu pada part ini singkat atau ringkas, kesimpulan merangkum temuan utama secara jelas. Nah, yang kedua yaitu relevansi. Kesimpulan menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa tetap penting di era modern, terutama di kalangan remaja saat ini sebagai generasi muda. Nah, selanjutnya pada bagian kekurangan dari kesimpulan ini. Nah, kekurangannya yaitu kesimpulan terlalu deskriptif dan kurang memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kesantunan berbahasa. Nah, selanjutnya yaitu tidak ada implikasi teoris maupun praktis yang mendalam untuk penelitian selanjutnya. Nah, itulah yang sempat kami sampaikan pada review kali ini dengan artikel kesantunan berbahasa di kalangan remaja Parangloe, Kabupaten Goa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Faiza Azam Tafat Tawakal Alallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.